Halo, selamat malam. Halo, makasih ya sudah jadi orang-orang pertama yang masuk dan menyapa. Halo. Oke. Oke. Teman-teman malam ini ngobrol dengan Miss Bella Alvina. Oke, aku cerita dikit backgroundnya. Miss Bella ini adalah Magister Pendidikan di Universitas Pelita Harapan Semanggi. Halo Miss Bella. Hai Miss Reina, selamat malam. Malam Miss. Bagaimana kabarnya Miss? Ya, sehat-sehat Miss, baik. Puji Syukurlah. Tuhan. Ya, Miss Bella gimana sehat? Puji Tuhan sehat juga. Ya, puji Tuhan. Oke. Oke. Ya, Miss, malam ini kita akan ngobrol tentang mengelola ekspektasi ibu terhadap anak ya, Miss ya. Yes. Dan kita dikit, Miss, apa sih yang biasanya jadi pertanyaan dan kekhawatiran orang tua gitu? Apa aja sih pertanyaan orang tua ke Miss Bella? Oke. Tapi sebelum itu izinin aku untuk perkenalin diri sebentar ya Miss Reina Oh, ya. oh iya boleh boleh Oke. Miss. Tadi aku belum kenalan singkat dulu. Heeh. Iya, Iya iya nggak Miss apa-apa boleh boleh. perkenalan Heeh, lagi silakan. dikit. Aduh terlalu semangat Miss. Terlalu semangat. Iya Miss Halo silakan. semuanya yang hadir di live saat ini dan juga selamat malam Miss Reina. Mm-mm. Thank you banget udah diundang di ngobrol-ngobrol hari ini. Kita bakal ngobrol topik yang seru banget malam ini. Perkenalkan nama aku Bella Alvina, biasa dipanggil dengan Miss Bella. Anak-anak panggil aku dengan Miss Bella dan juga orang tua juga pada panggilnya Miss Bella. Aku ini backgroundnya di pendidikan. Aku baru menyelesaikan magister pendidikan dan juga mendalami tentang Montessori gitu. Nah, aku ini sudah mengajar kurang lebih 4 tahun. Ini jalan tahun kelima. Namun sebelumnya juga udah pernah mengajar di sekolah minggu selama kurang lebih 15 tahun gitu. Wow. Yes, terus aku perkenalan singkat lagi. Tadi yang pertanyaannya Miss Reina. Sebenarnya ini waktu kita ngobrol ya Miss ya. Miss Iya Reina Miss. tanya ke aku apa sih yang menjadi pergumulan mami-mami. Nah ini bener banget nih Miss. Banyak banget yang kayak nanya gitu. Miss, anakku umur segini belum bisa ini. Miss, anakku umur segini dia melakukan ini dan lain-lain gitu. Nah itu yang melatar belakangi sebenarnya yang tadi Miss Reina sudah jelaskan sedikit tentang mengelola ekspektasi ibu gitu, Miss. Iya. Wah iya Miss Bella udah banyak banget pengalamannya apa mengajar dan juga menghandle anak-anak usia dini ya Miss ya. Kebanyakan ya Mm-mm. Miss. Betul. Oke dan juga Anak usia kegiatannya dini. akhir-akhir ini, kegiatannya akhir-akhir ini ngajar ya, Miss. Di Betul, betul. salah satu preschool ya. Betul, yes. Mm-mm. Ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang mengelola ekspektasi ibu terhadap anak ya, Miss ya, berarti kita memang Mm-mm. perlu aware kapan sih kita perlu tenang-tenang aja bahwa oh anakku akan bisa pada waktunya gitu ya, Miss. Dan Mm. sebaliknya juga kita juga perlu tahu apa sih ciri-ciri anak yang perlu stimulasi yang lebih intensif kayak gitu ya, Miss ya. Betul. Mm-mm. Betul, Miss Reina. Jadi, Mm-mm. kalau boleh cerita sedikit, kalau di Montessori itu Miss Reina, Ya. Mm-mm. dan juga moms and dad yang saat ini hadir di sini, kalau di Montessori itu memang ada panduannya, panduan kayak child milestone gitu, child development milestone. Saya juga yakin pasti Mom and Dad mungkin pernah dengar atau mungkin pernah search gitu di internet. Di internet ini banyak banget gitu child development milestone. Jadi perjalanannya anak, mungkin dia umur 1 bulan dia udah harus bisa apa, 2 bulan dia biasanya bisa apa, 3 bulan dia biasanya bisa apa dan lain seterusnya gitu. Tapi balik lagi, ini adalah pedoman atau guide aja gitu. Jadi bukan berarti anak umur misalnya umur 4 tahun dia nggak bisa nyebutin 1 sampai 10 misalnya kayak gitu. Oh berarti terlambat nih, itu belum tentu gitu. Jadi ini tuh sebagai pedoman aja
guide aja gitu, Miss, gitu. Guide yang menjadi ini ya, apa kira-kira ketika anakku umur segini, dia Mm-mm. aku ajarin apa ya, kayak gitu ya, Miss ya. Betul, betul, Dan yes. sebenarnya juga Uh-uh. anak juga akan punya keinginan alami untuk belajar hal yang lebih banyak, lebih hal lain yang baru ya, Miss ya. Bener banget. Kan kalau Mm-mm. teori-teori dulu tuh sepertinya anak itu seperti kertas putih kosong yang orang tua Mm-mm. menggambar gitu. Padahal tuh nggak juga. Padahal anak-anak itu dari lahir dia udah membawa bakat-bakatnya, dia udah punya keterampilannya dia sendiri gitu. Dia lahir di dunia ini tuh nggak nol gitu, nggak kosong banget gitu. Dia punya bakat, dia kompeten dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kasih kesempatan anak untuk berkembang, yang penting itu kasih kesempatan anak untuk berkembang, untuk independen, untuk menjadi uh, tujuan menjadi seseorang manusia yang untuk jangka panjang, bukan yang untuk jangka pendek, itu bakalan lebih kita memikirkan perkembangannya dia gitu. Jadi mungkin di sini tujuannya itu bukan kalau misalnya anak usia dini bukan untuk mempersiapkan dia sekolah supaya dia bisa SD, supaya dia bisa SMP, supaya dia bisa SMA, tapi mungkin lebih ke supaya dia bisa menjadi orang yang capable dalam hidup. Gitu Wah, sih ya, kurang Miss. lebih, Miss. Jadi kita bekali untuk masa depan ya, Miss ya. Nah, ngomong-ngomong Betul. tentang kita kasih kesempatan anak untuk berkembang, ini Mm-mm. kadang-kadang memang ada miss gitu, ada anggapan yang berbeda, ada prinsip dan juga ada mindset yang berbeda antara kita sebagai orang tua dan juga anak gitu ya. Misalnya kita lihat Betul. kardus aja tuh ya cuman kardus, sedangkan anak-anak Mm-mm. lihat itu kereta, mobil kayak gitu ya, Miss. Dan itu yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran kita ya sebagai orang tua. Misalnya anak mau mengeksplor tapi kita pikir loh kok anak sukanya ini sih kayak gitu ya, Iya. Miss ya. Memang Uh-uh. beda ya pemikiran kita dengan anak-anak. Betul, betul. Anak-anak itu apalagi di umur 2 tahunan itu dia lagi suka banget yang namanya explore sesuatu gitu. Terus di umur 3 dia nanyanya tuh macam-macam, nanya dari A sampai Z itu ditanyain pasti di umur 3 tahun itu. Dan itu mungkin yang bikin orang tua mikir kayak kok ini kayak gini aja kamu tertarik sih gitu yang tadi Miss Rena cerita kayak dus gini aja kok tertarik sih gitu. Padahal itu dia lagi berkembang gitu. Dia lagi berkembang imajinasinya dia lagi berkembang thinking skills-nya dia, terus udah gitu self play-nya dia, gimana dia bisa bermain sendiri, gimana dia bisa meregulasi dirinya sendiri. Jadi bisa banyak yang dipelajari sama anak usia dini dengan cuma kardus yang tadi Miss Ray Iya. bilang. Wah, itu ya yang bener-bener yang dibalik eh, perilaku dan juga sebenarnya apa sih yang kepengen anak tahu itu banyak banget maknanya gitu ya, Miss ya. Oke, Betul. teman-teman, misalnya ada pertanyaan boleh langsung komen ya, bisa langsung tulis aja di kolom komen dan aku mau ingatkan juga teman-teman kalau misalnya mendapatkan insight dari IG Live ini bisa share di story dan juga tag Bella Alvina dan Rena Winata. Oke. Yes. Kita sekarang ke kekhawatiran ibu ya, Miss ya. Mhm, Sebenarnya mhm, kenapa ya apa sih alasannya ibu ini khawatir kalau menurut Miss Bella gimana sih dari sisi guru ya, Miss ya sebenarnya mhm, mhm. kenapa ya kok kita moms ini tuh bisa khawatir sama perkembangan dan perilaku anak? Oke, oke. Jadi sebetulnya aku juga dapat kayak pertanyaan lah ya dari orang tua, Miss, anakku kok dibanding sama teman sekelasnya gitu. Jadi judulnya aja udah dibanding sama teman sekelasnya gitu. Padahal memang setiap anak itu yang tadi aku bilang milestone tadi itu tuh nggak patok kaku harus bisa gitu. Jadi tiap Iya. anak kan punya perkembangannya masing-masing, punya ritmenya masing-masing. Kayak aku sama Miss Reina, mungkin kita berjalannya di waktu pertama kali kita berjalan di umur yang berbeda gitu. Tapi toh sekarang ini kita berdua sama-sama bisa berjalan kan gitu. Iya. Jadi maksudnya adalah itu yang pertama membandingkan dengan yang di sekitarnya gitu. Apalagi mungkin saat ini kan sudah banyak ini ya kayak
di medsos, anaknya orang lain bisa seperti ini, Mm-mm. anaknya si ini bisa seperti ini, dan itu yang membuat asumsi-asumsi bahwa oh kok anak aku ketinggalan, oh kok aku jadinya khawatir, kayak gitu sih Miss. Yang pertama itu dari sisi eksternal. Nah, yang kedua adalah menurut aku yang paling penting harus di-tackle adalah yang kedua ini, karena dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar kan kita nggak bisa kontrol orang lain, anak orang lain dia udah bisa nyampe mana-mana, atau kita Ya, nggak bisa posting kontrol, apa? betul, posting apa dan Hmm. lain-lain. Iya. Tapi yang kedua ini kita bisa kontrol, yaitu ke diri kita sendiri. Menurut aku, problem kedua kenapa kenapa ekspektasinya itu berbeda, itu karena ketidaktahuan gitu. Jadi ketidaktahuan bahwa setiap anak itu memang punya waktunya masing-masing kok gitu. Bahwa setiap anak itu punya punya perjalanan perkembangannya tuh berbeda-beda. Jadi menurut aku itu sih ketidaktahuan itu yang actually kita bisa gali lebih dalam, kita bisa tanya ke orang-orang, kita bisa pastinya orang-orang yang lebih tahu ya, yang ahlinya ya gitu. Dan juga kita bisa cari tahu di buku, cari tahu resource udah banyak banget di internet. Banyak banget. Iya, Mm-mm. banyak banget memang resource dan juga Betul, konten-konten yang tentang betul. perkembangan anak ya, Miss ya. Benar, benar. Heeh. Ya, aku setuju banget sih, Miss. Kalau memang Mm-mm. kita sebagai ibu tuh punya pride gitu ya, bangga gitu Oh ya kalau iya, anak mm-mm. bisa apa gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul. Banyak juga yang kayak gitu kayak oh anak aku udah bisa hitung 1 sampai 100 loh dan lain-lain. Jujur aku sebagai guru, aku nggak pernah puji kalau anak murid aku bisa hitung 1 sampai 100, 1 sampai 20 gitu. Wah, kamu pinter banget. Kita nggak Oh pernah gitu ya, puji Miss. anak. Iya betul, Hmm. karena emang sebetulnya yang nanti kita kan berpikir jangka panjang ya Miss ya. Kita berpikir jangka panjang. Kita mau didik anak supaya dia bisa siap dalam hidupnya yang 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi dan lebih panjang lagi gitu. Jadi apakah berhitung 1 sampai 100 akan benar-benar kepake banget di kehidupan mereka yang itu gitu. Padahal jauh lebih penting untuk mikirin mereka gimana untuk hidup menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang karakternya baik. Nah, seperti itu kalau menurut aku prioritasnya. Wah, iya setuju banget, Miss. Siap dalam Mm-mm. hidup gitu ya, Miss ya. Oke, Mm-mm. oke, Miss, kita akan coba untuk membahas kekhawatiran orang tua satu persatu ya, Miss ya. Mulai Oke, dari boleh. mungkin Ya. mulai dari ketika anak umur 1 2 tahun dulu mungkin bagi Mm-mm. parents yang punya concern anakku bicara segini nih kemampuan bicaranya segini nih wajar nggak sih gitu ya. Sebenarnya memang tiap anak itu unik ya Mm-mm. teman-teman, tapi ada tugas perkembangan yang memang perlu mereka penuhi gitu. Nah, misalnya kalau untuk perkembangan bahasa dan bicara, nah seringkali kita tuh merasa annoyed gitu ya, merasa terganggu ketika anak tuh nangis. Nah, kita tuh merasa terancam, kita kepengen cepet-cepet stop nangis ya. Mm. Karena kan memang orang tua kita sama sih, orang tua saya juga gitu. Mm-mm. Eh begitu anak nangis tuh kayak kasihan gitu loh, kepengen cepet Mm. di stop nangisnya. Kalau anak nangis harus dialihkan, kayak gitu ya, Miss ya, Mm-mm. kebanyakan sih. Jadi memang ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Jadi memang kita sekarang beralih ke memvalidasi emosi, misalnya kayak gitu ya. Yes. Mm-mm. Nah, kan kita ekspektasinya anak bisa anteng. Jadi menurut kita bahwa Mm. anak anteng adalah anak baik, anak yang diem adalah anak baik gitu. Padahal menangis adalah cara bayi untuk bicara ya, Miss ya. Betul banget. Heeh, mhm. Kalau anak umur newborn, dia umur 0 sampai 2 bulan memang bahasanya ya nangis aja. Umur Betul. 2 bulan mulai cooing ya istilahnya, Ya. hao, hoa, dia Mm-mm. mulai Mm-mm. seperti itu ya. Mm-mm. Menginjak ya rata-rata 6 sampai 8 bulan sudah mulai babbling, mama, Ya. papa Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kemudian umur 12 bulan, 1 tahun sudah true speech, mulai ngomong Mm-mm. satu kata. Mm-mm. Seperti Lanjut lagi mama. umur 8. Mm-mm. Mm.
Ya, lanjut lagi umur 18 sampai 24 bulan itu biasanya ada ledakan bahasa. Jadi kalau misalnya kita lihat milestone, memang anak umur 2 tahun bisa bicara 50 kata. Tapi, Bener. ada tapinya, bukan berarti Tank 2 tahun dia pasti bisa 50 kata, enggak juga ini, Betul. parents, moms and dad semua, baik ini dari konsep maupun saya juga ngalamin sendiri sih sama dua anak saya. Mungkin ya yang pertama yang anak perempuan lebih lancar ya, yang anak laki akhirnya ledakan bahasanya tuh 2 tahun lebih sekian bulan gitu. Jadi kita bisa tunggu, masih kita bisa tunggu dengan kita terus memberikan stimulasi. Nah, Betul. stimulasi yang enggak, menurut saya kurang kurang tepat ya, pembiasaan, salah satu kebiasaan yang kurang tepat ketika anak umur 0 sampai 2 tahun adalah anak mendengarkan TV gitu. Jadi TV selalu nyala gitu, dan ya ini cukup banyak sih Miss. Jadi anak Betul. akan selalu minta TV-nya menyala gitu, karena memang anak akan selalu mencari gelombang suara yang setara dengan suara TV. Nah itu yang memang kita antisipasi ya parents ya, untuk kita mematikan TV ketika nggak ditonton kayak gitu sih. Itu untuk Karena memang pembatas. kalau TV emang satu arah gitu. Jadi Iya. mau gimana anaknya bahasanya berkembang kalau misalnya percakapannya itu adalah satu arah gitu. Iya, Oke, setuju banget, Miss. setuju banget sih Miss, karena bagaimanapun anak belajar bahasa dan bicara tuh dengan interaksi dengan kita ya Betul, sebagai orang tua dan gurunya. betul. Mm-mm. Oke. Nah, lanjut ya Miss ya, kita ke umur 2 tahun 3 tahun yang suka-sukanya Mm-mm. main nih ya Miss ya, Little Ya, Explorers ya. Aduh, anakku kok yes, nggak mau tidur ya Miss gitu ya Miss ya, mulai begitu. betul. Heeh. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip Montessori apa nih yang bisa membuat anak enjoy belajar di usia dia explore gitu, Miss? Di Mm-mm. usia 2 tahun, 3 tahun khususnya. Apa aja yang di-highlight oleh Montessori? Oke, kalau untuk umur 2 tahun, 3 tahun, biasanya lebih banyak di kegiatan-kegiatan yang sehari-hari. Misalnya seperti yang saya pernah share, sendok menyendok, Hmm. nuang menuang, menyapu, mengunci dan membuka kunci, membuka dan menutup botol, memakai baju, membuka baju, les-les sepatu itu juga itu di umur 2 tahun. Dan kalau sebetulnya ada di dalam satu panduan juga yang mengatakan bahwa biasanya kalau umur 2 tahun itu kita biarin mereka untuk makan sendiri. Jadi sudah tidak disuapi gitu. Jadi keterampilan kalau selama ini mungkin di umur 1 sampai berjalan 2 tahun itu motorik kasarnya berkembang. Nah, mulai umur 2 itu mulai ke ranah-ranah motorik halus alias motorik tangannya gitu. Jadi Hmm. lebih banyak distimulasi di situ Hmm. gitu. Iya. Berarti bener-bener life skill ya Miss ya, Betul, betul life skills. yang di highlight ya, yang difokuskan ya Miss ya. Dan juga Betul. ketika misalnya menuang sesuatu, nah itu juga anak sebenarnya juga mengelola power, mengelola emosinya juga ya Miss ya. Jadi nggak semuanya diserot kayak gitu ya. Jadi dia Iya, juga memanage powernya supaya nggak tumpah iya, gitu ya Miss ya, nggak betul, meluber betul. kemana-mana. Mm-mm. Dari kegiatan menuang aja dia belajar banyak banget. Dia belajar pre-writing sebelum menulis, pre-writing sama pre-reading. Dia belajar juga yang namanya konsentrasi. Tuh anak ngelakuin nuang-nuang itu bisa loh 15 menit, Miss. Dia Iya, tuang-tuang-tuang terus aja uang lagi. tuang-tuang sampai 15 menit. Itu dia belajar konsentrasi. Dan makin dia sering melakukan itu nanti makin nambah lagi. Dia belajar eye hand coordination. Jadi koordinasi mata dengan tangan. Antara antara matanya mau hitnya ke situ tuh, mau kenainnya nuangnya ke situ. Tangannya bisa nggak ya nuang ke situ juga. Nah, dia belajar itu juga. Terus belajar, pokoknya belajar banyak banget dari kegiatan. Mungkin kelihatannya kita simple ya, Iya. menuang-nuang kok gitu. Nah, problemnya itu banyak orang tua juga yang kebanyakan
kayak aduh udah jangan tuang-tuang nanti tumpah nanti berantakan nanti lantainya kotor apa segala macam padahal kan lantai bisa dipel gitu kalau misalnya ada yang kotor atau apa tinggal disapu tapi Hmm. perkembangan itu umur 2 itu nggak bisa diulang lagi gitu Miss. Iya, Miss. Atau mungkin juga kalau misalnya kita expect untuk tetap bersih gitu ya lantainya tetap Ya tetap kering, mungkin kita bisa set up area misalnya outdoor gitu ya, Miss ya, atau mungkin di kamar bisa. mandi gitu ya, Miss ya, supaya juga memudahkan kita dalam Mm-mm. membersihkan ya, Miss ya. Mm-mm. Biasanya tapi kalau di Montessori tuh ada tray-nya sendiri, Oh ada iya iya. nampan gitu. Betul, ada nampannya. Nanti anak-anak melakukannya ya di atas nampan itu gitu. Jadi nggak tercecer kemana-mana. Tapi kadang-kadang ya bisa juga tercecer gitu. Oh iya iya, Mm-mm. Miss ya, ya. Ada tray-nya ya sebagai alas ya. Betul. Heeh. Mm-mm. Wah, itu larinya bisa banyak tuh ya, Miss, kalau tentang koordinasi mata dan tangan, terus juga Betul. ini ya, Mm-mm. apa kekuatan menggenggam ya jari-jari. Yes. Misalnya Mm-mm. gini nih, em, ini pengalaman pribadi aku sih, Miss, Oh, sebagai oh, oh, oh. ibu nih ya, sebagai mama. Mm-mm. Nah, cara pegang pensil anakku yang pertama itu 4 tahun, dia umur 4 tahun. Nah, sampai sekarang tuh belum enak gitu. Dia udah Mm. umur 4 tahun. Nah, Mm-mm. terus aku mikir iya sih sebenarnya memang seharusnya emang udah enak gitu. Apalagi kan ada Mm. adiknya nih, adiknya umur 2 tahun setengah. Kok umur 2 tahun setengah tanpa diarahin udah bisa sendiri? Memang sebenarnya emang ada Mm. anak-anak yang udah bisa sendiri ya, Miss ya. Betul. Gimana sih apa memegang pensil itu gimana? Tapi ada juga Mm-mm. anak-anak yang memang perlu stimulasi dari kita. Ini kok jari tengahnya masih ikut kayak gitu ya, Miss ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan setelah aku baca-baca lagi, memang apa ya istilahnya dynamic tripod grip itu Mhm. kayaknya umur 5 tahun 6 tahun ya, Miss ya, baru bisa bener-bener anak-anak bisa benar dalam memegang pensil gitu. Nah, biasanya kalau tentang menulis ini biasanya sih biasanya guru bilangnya sering latihan nulis ya biar tulisannya makin bagus gitu. Padahal sebenarnya Hmm. memang tangannya belum siap gitu sih, Miss, kalau Betul, yang kalau yang betul, betul aku banget. lihat gitu. Mm-mm. Kalau Karena boleh aku sebenarnya sharing, Miss, kalau boleh aku sharing, Miss Reina, lagi tuh ada satu penelitian tentang mereka itu X-ray tangan anak yang umur 5 tahun dan umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun itu udah terbentuk tangannya, udah terbentuk bagus tulangnya. Tapi yang umur 5 tahun, dia tangannya itu masih seperti kalau kita makan dada ayam tuh kayak ada tulang tulang rawan, tulang putihnya itu. oh, Nah, jadi masih menarik kalau Miss lembek-lembek penelitian ini. gitu. Betul. Jadi masih lembek-lembek gitu. Itu mungkin yang menyebabkan tangannya itu belum begitu ready gitu. Makanya mungkin lebih baik kalau emang mau menulis itu ya emang ada tahapannya. Jadi seperti kita main game gitu ya, sebelum kita ke level lawan si bos, kita ke Iya. level 1, level 2, level 3, level selanjutnya gitu kan. Baru nanti terakhir baru lawan si bos. Sama menulis juga sama. Awalnya itu adalah perkembangannya tuh perkembangan motorik kasar dulu. Jadi kayak dia melompat, dia berlari, dia anak lari-lari, dia merangkak apa segala macam. Nah, itu jangan dicegah karena itu baik. Kalau dia sudah ke motorik kasar, dia ke motorik halus mulai yang tadi saya ceritakan itu, lalu baru setelah itu baru mungkin dia mulai belajar yang namanya pegang pensil gitu. Dari motorik kasar terus mulai lempar tangkap bola gitu ya, Itu Miss. ya motorik kasar juga, Iya iya. Terus otot-otot juga main kasarnya. ya main plastisin juga bisa ya. Jadi gerakan tangan yang Mm-mm. meremas gitu ya, squeeze squeeze gitu ya, Iya, Miss ya. motorik halus Heeh. yang gerakan tangan itu bisa juga yang tadi Miss yang menyendok, Menyendok ya. menuang, iya. Pakai baju sendiri, itu juga bagian dari itu. Iya iya. Terus Gitu. mulai lagi apa naik naik level lagi, masang kancing Betul, gitu ya, Miss betul, ya. yes. Mm-mm. Yes, Miss, gitu. Ya, Miss. Nah, Mm-mm. masih tentang menulis nih, Miss ya. Kita Ya, meluas dikit ke membaca dan juga berhitung nih, Miss ya.
apa Mm-mm. ada kekhawatiran dari orang tua juga ya Miss ya tentang kok anakku belum bisa mengenal huruf umur 5 tahun belum bisa membaca sorry umur 2 tahun belum bisa mengenal huruf umur 5 tahun belum Hmm. bisa membaca gitu ya Miss mungkin ada kekhawatiran dari orang tua Miss. Oke, kalau sebetulnya 2 tahun belum gitu bisa kenal huruf, ada sih yang DM beberapa orang tua yang DM aku kayak Miss umur 2 tahun mau dikenalin belum bisa nulis Miss kayak gitu-gitu atau belum bisa kenal huruf, belum hafal-hafal hurufnya. Sebetulnya kan kalau huruf itu adalah abstrak ya Miss Reina ya, abstrak. Jadi itu Iya. itu simbol gitu, konsep yang sebetulnya nggak bisa dipegang sama anak, nggak relate gitu sama dirinya dia. Nggak Nah nyata ya makanya Miss Bella. betul nggak nyata, makanya saya juga sebenarnya metode fonik itu udah ada dari tahun 1960-an nih, sudah lama banget. Tapi emang mungkin baru baru agak-agak dipakai sama beberapa sekolah gitu ya, gitu. Jadi pakai huruf fonik. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang sepertinya khawatir, kok kayaknya misalnya umur 4 tahun, umur 5 tahun, kok kayaknya susah banget hafal sama huruf yang tadi Miss Reina cerita, itu mungkin karena balik lagi itu yang dikenalin adalah namanya gitu, nggak relate gitu ke dirinya dia. Sedangkan kita untuk anak usia dini diusahakan untuk sekonkret mungkin gitu, apa yang bisa ditangkap sama indranya dia. Maaf rumahku agak berisik. Masih oke nggak? Masih kedengeran nggak? Oke kok. Lucu sih Oke, bener-bener sorry ya. neighborhood itu tuh anjing tetangga apa anjing Iya, sendiri tuh betul. biasanya. Anjing tetangga. Anjing tetangga. Iya, Jadi ada sorry ya, sorry. background Iya nih, background mohon musiknya gitu. maaf. Gak apa-apa Miss. Oke Miss. Mm-mm. Jadi itu ya Miss memang kita perlu aware dengan apa sih sebenarnya kita tuh kan mau mengajarkan anak untuk melihat huruf tuh sebagai gambar ya sebagai simbol gitu ya Miss ya. Jadi Mm-mm. sekalian aja kita Mm-mm. bener-bener membuat huruf itu menjadi real gitu ya Miss ya. Entah itu Mm-mm. Mm-mm. misalnya hurufnya itu bisa kita pegang gitu ya misalnya dengan Betul, plastisin berbentuk huruf kayak gitu ya Miss. bisa bisa pakai plastisin. Mm-mm. Hmm, Bisa ya, pakai atau pipe cleaner juga, Miss. pipe Jadi cleaner yang ya. kayak Oh iya iya. bulu-bulu gitu, bulu-bulu Iya. nanti dia raba-raba, bentuknya seperti Mm-mm. ini gitu. Tapi kalau dikenalin aja nggak apa-apa sih, Miss. Kalau dari umur 2 tahun, kalau anaknya tertarik. Balik lagi, kalau anaknya tertarik, nggak apa-apa kita kenalin. Tapi kalau yang menjadi ekspektasinya orang tua terlalu tinggi adalah ketika mungkin umur 2 tahun dia belum begitu tertarik, dia masih ingin explore, masih ingin bermain gitu, tapi kita sudah jejelin gitu ya, anggapnya Nah, ini suapin udah sampai baca, kenyang gitu. ini flashcard gitu Iya, ya. Mm-mm. iya gitu. Tapi sepanjang kalau anaknya nggak merasa tertekan, nggak apa-apa dikenalin gitu ya. Gitu. Kalau dikenalin sih nggak apa-apa. Iya, Miss Bella. Miss Bella boleh cerita sedikit nggak sih, Miss sebenarnya apa sih yang biasanya bikin guru-guru tuh berdiskusi gitu loh. Anak-anak lain udah waktunya bisa, tapi si A ini belum gitu. Sebenarnya apa sih biasanya yang kok si A ini kok gitu. Nah, sebenarnya Oke, concern guru-guru tuh kalau di situ tuh uh, oke. kemampuannya anak ini nih seberapa tertinggal sih dari teman-temannya. Hmm. Kalau aku pribadi sih sama teman-teman sesama guru gitu ya, di sekolahnya aku, kita tuh lebih concernnya bukan yang kayak anak ini belum bisa membaca atau anak ini belum bisa baca suku kata ini gitu. Karena kita tahu pasti dia bakalan bisa mungkin sebentar-bentar lagi gitu. Tapi yang kita concern adalah ketika dia nggak ada eye contact, dia nggak bisa ngobrol sama temannya, dia nggak bisa menceritakan kesehariannya, dia lebih fokusnya tuh di itu sih, dia masih sangat-sangat bergantung sama mungkin orang tuanya atau kakaknya gitu. Jadi padahal kalau anak usia dini di umur 4 sampai 5 tahun itu biasanya dia sudah sangat-sangat suka main dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi bahkan mereka tuh bisa
please their friends gitu, bisa kayak they will do anything to play with their friends gitu. Dia bisa kayak Iya, iya. suka banget gitu main sama teman-temannya. Tapi yang kita concern, guru-guru concern adalah kalau anaknya ini ketika dilihat di tatap muka, dia nggak bales ngelihat mata kita seperti itu. Atau ketika kita kayak ngelihat mukanya, biasanya kalau misalnya anak agak ngelengos gitu, biasanya kita agak pegang gitu matanya gitu supaya supaya ketemu eye to eye, mata ke mata gitu. Kita pegang, lalu kita tanya, dia kok kayaknya nggak comfortable, kayaknya dia nggak nyaman gitu dilihat di mata. Nah itu biasanya kita yang agak concern sih di lebih ke situ sih Miss, ke kayak sosialnya sih. Kalau di kognitif selama kita masih menstimulasi, kita kasih terus nih, kita stimulasi, kita ajak terus untuk main, kita ajak terus untuk tentunya bermain yang sambil belajar ya gitu. Kita ajak terus buat main, kita ajak terus buat ngobrol, karena kita terus kasih cerita. Nah itu tuh bakal berkembang sendirinya gitu. Wah, mereka kayak seneng gitu ya, Miss ya, merasa challenge gitu ya dalam pembelajaran ya, Miss ya. Karena yang biasanya jadi concernnya para Miss di sekolah adalah kemandirian dan juga sosialisasi gitu ya, Miss. Betul. Miss Bella, ini kayaknya udah banyak sih pertanyaan yang masuk. Kita bisa langsung jawabin yuk. Oke. Dari Dari mana dulu? Nah, dari Mam Agustin. Nah, Mbak, anak diajari calistung bagusnya di usia berapa ya? Oke. Ini Miss Bella? boleh aku jawab ya, Miss ya? Boleh. Kalau Ya, Miss. Kalau menurut aku dikenalin tuh boleh di umur berapa aja, asal masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Misalnya maksudnya di umur sekitar 2 tahun kayak sambil kenal-kenalin, misalnya pakai lagu fonik atau pakai nursery rhymes gitu. Itu masih nggak apa-apa gitu. Yang menjadi problem balik lagi kalau kita memaksanya untuk dikasih di depan mata, ayo kamu harus tulis, kamu harus sebut ini A, ini B, dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang jadi problem. Tapi kalau untuk diajari, dikenalin, nggak apa-apa dari setertariknya anak gitu. Biasa anak tuh akan menunjukkan sendiri kalau dia tertarik gitu. Iya. Kita mungkin orang dewasa mikirnya kayak anak tuh nggak bakal tertarik deh sama namanya baca tulis hitung. Sebenarnya anak tuh tertarik sendiri gitu, asal kita emang nyediainnya yang seru, yang fun gitu, Miss. Gitu sih Karena sedikit memang jawabnya. anak-anak biasanya melihat ABC, melihat angka-angka itu sebagai gambar yang menarik gitu ya, Miss ya. Apalagi kalau kita benar-benar bisa mengemas kegiatan calistung itu menjadi begitu nyata, misalnya Yes. menghitung jeruk gitu ya, Miss ya. Mama punya Bisa. 2, ambil 3 lagi, ambil lagi 3, ada berapa kayak gitu ya, Miss. Iya. Atau lewat kegiatan sehari-hari, misalnya kita ajak ke, kalau misalnya ini sudah pandemi udah agak reda ya Miss ya, misalnya kita ajak ke supermarket, itu mereka belajar banyak gitu, meskipun kelihatannya kayak jalan-jalan gitu ya, tapi mereka belajar banyak gitu dari hal-hal kegiatan sehari-hari gitu. Iya, ya Miss. Benar-benar dari kegiatan sehari-hari, anak-anak bisa maknanya itu anak-anak jadi ini ya lebih lebih banyak belajar gitu. Yes, Oke, yes. dari pertanyaan dari lanjut ke pertanyaan dari Bunda Rani. Kak, usia 5 tahun, apa kakak harus full sekolah plus les? Waduh, Oke. umur 5 tahun, apakah harus sekolah full plus les? Sekolah full, oke. Kalau 5 tahun mungkin TK ya. Kalau TK itu Ya, biasanya sih TKB. biasa sih nggak selama kayak sekolah full biasa SD itu dari pagi sampai siang mungkin gitu ya. Tapi kalau plus les lagi itu balik lagi ke tipe anaknya kalau menurut aku Miss Reina. Karena ada anak yang emang TK tapi les sama aku bahasa Inggris gitu. Tapi emang anaknya suka ngobrol bahasa Inggris, emang anaknya emang menunjukkan ketertarikan dalam bahasa Inggris dan dia enjoy melakukan itu. Dan kayak gitu menurut aku nggak apa-apa. Tapi Kak, yang
balik lagi tipe anak kan ada yang berbeda-beda, ada mungkin yang Mm-mm. dia mungkin ini lesnya juga mungkin macam-macam ya, ada les olahraga mungkin atau les musik mungkin ya Miss Reina ya Hmm. Atau gitu. mungkin Jadi kayak atau kalau mungkin kalau menurut aku sih Miss, ini mungkin maksudnya Bunda Rani adalah maksudnya les baca tulis hitung kayaknya Miss. Kayak oh drilling les persiapan ke kalistung. SD deh kayaknya Miss. Mm. Apakah perlu Men, sekolah full dan juga mm-mm. les gitu, maksudnya biar mantep Hmm, karena kan banyak ini ya apa beberapa guru SD kelas 1 juga berharap anak-anak sudah bisa mm-mm. lumayan lancar baca tulis hitungnya, mungkin kayak gitu ya Miss maksudnya. Mm-mm. Oke, oke. Kalau menurut aku sih ini not necessary, maksudnya nggak terlalu Ya. butuh sih, Miss. Kalau kayak Mm-mm. lempek les kalistung yang ngedrilling, Mm-mm. yang sampai kayak bisa baca dalam berapa bulan kayak gitu-gitu. Itu kan intinya kayak kita ngejar anak supaya dia siap di SD gitu. Kalau aku percayanya kita ngajar anak supaya dia siap di hidup gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi aku juga paham kalau sekolah-sekolah di Indonesia itu emang kadang-kadang beberapa ya, aku nggak bilang semua, beberapa sedikit mengharuskan anak untuk bisa baca tulis hitung sebelum dia masuk SD Mm-mm. gitu. Bahkan ada yang kayak dites dulu, Iya, dites tes dulu ya. masuk SD-nya. Kalau nggak bisa hitung-hitungan, kalau nggak bisa nulis, kalau nggak bisa ini, itu bisa nggak diterima. Kayak gitu ada beberapa. Nggak bilang semua, tapi ada beberapa seperti Mm-mm. itu. Nah, jadi sebetulnya ada Iya sih. kesenjangan ini kebutuhan sebetulnya kepentingannya anak usia dini adalah untuk sosialnya dia, untuk kognitifnya juga yang kognitif sebab akibat gitu. Iya, Dan yang cara SD pikir yang mau betul SD maunya yang udah akademik bisa gitu. begini 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 betul akademik Mm-mm. gini 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 gitu. Jadi ada kesenjangan kayak gitu. Balik lagi sih ke Mam Rani sama anaknya Mam Rani, apakah apakah si kecil ini memang mau SD-nya di mana gitu. Kita sih Mm-mm. emang idealnya tuh ke hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau pikirin jangka pendeknya, SD-nya di mana dan dia kebutuhannya apa. Kalau misalnya memang gak harus ini, ya nggak apa-apa. Dia pasti ada waktunya untuk bisa kalistung gitu. Iya, aku setuju, Miss. Mm-mm. Memang kita Mm-mm. perlu tunggu ya, karena memang kematangan anak Benar, untuk bisa calis itu memang berbeda-beda ya, Miss. Oke, betul betul. mm-mm. Kita lanjut ke pertanyaannya Mam Tia ya, Miss. Mm-mm. Caranya gimana biar kita aware kalau misal perkembangan anak bermasalah tanpa melihat atau membandingkan dengan anak lain? Oke. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau aku sih lihat di ini, Mam Tia. Jadi di internet itu ada yang namanya child development milestone. Di situ ada kayak checklistnya gitu. Kita nanti bisa isi, kita bisa lihat juga yang mana yang go to, yang mana kayaknya kita harus ketemu ke orang yang lebih tahu nih, misalnya kayak ke language pathologist atau mungkin ke tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi kalau aku sih lebih lihat lagi ke development-nya. Tapi harus keep in mind bahwa tiap anak itu memang berbeda-beda ya, Miss ya. Kalau Miss Reina gimana? Ya, Miss, memang banyak sih ya informasi di internet gitu yang memang Mm-mm. ada tabel screeningnya ya Betul. Mm-mm. semua. Cuman kalau misalnya masih merasa worry, bisa saya bukan promosi ya, tapi bisa konsultasi dengan psikolog karena ada Ya, juga betul. layanan online screening juga ada. Mm-mm. Oke. Betul. Eh, Betul. lanjut ke pertanyaan Mam, tapi bukannya tetap harus ada apresiasi ya, Miss ya? Oh, ini tentang ini Oke. loh, Miss, yang tentang Yes. memuji anak umur 1 sampai Yes. apa berhitung 1 sampai 100. Karena maksud kita kan bukan Mm-mm. itu yang kita highlight ya, Miss ya. Betul, betul. Dan Mm-mm. ini sebenarnya panjang lagi ceritanya, Miss. Kita lagi Mm-mm. karena ini ngomongin ngomongin saying bilang kayak anak good job sama beneran Mm-mm. encourage dia gitu. Jadi kalau Mm-mm. aku percayanya adalah kita lebih penting untuk kita mendorong anak supaya
dia bisa membangun resiliensinya dia. Jadi nggak sekedar kita dikit-dikit ngomong, oh kamu pinter ya, oh kamu hebat ya. Karena yang seperti itu akhirnya malah dia merasa kalau misalnya dia tidak perform hal yang sama, dia jadi mikirnya, oh aku nggak hebat, oh aku nggak pinter. Contohnya, kita misalnya anak udah SD nih, dapat nilai 100. Kita bilang, oh pinter kamu ya, hebat kamu ya, kayak gitu. Mungkin itu akan jangka pendek, bikin dia senang tuh jangka pendek aja. Tapi jangka panjangnya, ketika dia fail, ketika dia nilainya kurang bagus mungkin ya, nilainya kurang bagus, dia akan beranggapan yang sebaliknya. Aduh, mama aku nggak gitu suka sama aku karena nilai aku jelek, aku nggak pintar, aku nggak hebat kayak gitu. Jadi itu bisa pro kontranya seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah ketika anak belajar, atau anak menghasilkan sesuatu, kita puji prosesnya gitu. Yang bisa dilakukan adalah kita puji prosesnya. Contohnya, oh kamu dapat nilai 100 karena kamu kemarin itu belajarnya kerja keras banget loh. Kamu belajarnya kemarin itu semangat banget, karena itu kamu bisa dapat 100, misalnya seperti itu. Jadi puji bukan hasilnya, tapi prosesnya, gitu sih. Ya. Wah, setuju banget, Miss. Kita memang disarankan untuk memuji proses, memuji perjuangan dan semangatnya anak ya, Miss ya. Jadi apa sih yang anak lakukan sampai dia bisa mendapatkan hasil yang itu ya, Miss ya. Betul, Miss Ray. Ya, ini menjawab juga pertanyaan dari Mam Indah. Bagus gak sih kalau saya selalu kasih pujian ke anak kalau dia berhasil melakukan sesuatu atau berbuat baik biar dia semangat. Kalau saya sih selama bukan berarti jadi jangan sampai kita membuat anak merasa kalau aku nggak melakukan ini maka aku bukan anak baik, kalau aku nggak mencapai ini maka aku bukan anak pintar, kayak gitu betul, sih. betul. Dan juga kita pastikan bahwa ketika anak gagal, ketika anak berbuat kesalahan pun kita sebagai orang tua tetap mencintai dia. Betul, itu number one language, bahasa nomor 1 itu adalah love gitu. Ya, setuju banget. Kita lanjut ke pertanyaannya Mam Zarafa. Miss, anakku umur 4 tahun tapi belum hafal dan mengenal huruf dan angka, tapi udah bisa berhitung. Gimana, Miss? Mungkin maksudnya gimana ya, anakku belum hafal dan belum mengenal huruf dan angka. Tapi bisa berhitung. Oke, jadi mungkin kayaknya sepertinya kalau belum yang aku pertanyakan belum hafal angka tapi bisa berhitung. Oh, berarti mungkin kayak berhitung pakai jari gitu ya, 1 sampai 10. Gitu mungkin kali ya, Miss Reina ya. Ya, mungkin ya, Miss. Iya, kalau misalnya yang itu mungkin bisa berhitungnya itu karena memang dia sering dengar. Karena anak tuh kadang karena dia keseringan dengar 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita berhenti di sini, dia bakal lanjutin 9, 10. Gitu. Kadang suka seperti itu. Jadi dia nggak benar-benar tahu konsep kuantitas. Kalau 1 segini loh, kalau 2 segini loh, kalau 3 segini loh gitu. Mungkin kenapa bisa berhitung tapi belum tahu angka, mungkin seperti itu. Nah, juga huruf dan angka itu abstrak seperti yang tadi kita bahas ya, Miss Reina ya. Huruf dan angka itu abstrak. Kena cara Mam Zarafa mengenali huruf dan angka itu juga sangat penting banget karena itu akan mempengaruhi, itu akan nyantol di otaknya anak atau enggak. Karena anak itu belajar dengan indranya dia. Salah satunya adalah dengan tangannya. Semakin dia banyak meraba, semakin dia ingat di otaknya. Kalau aku boleh kutip perkataannya Maria Montessori, dia berkata, what the hand do, the brain will remember. Jadi apa yang anak lakukan, apa yang tangan lakukan, itu otak akan ingat gitu. Jadi perbanyak kegiatan huruf dan angka dengan tangan dan indranya anak.
gitu. Oke, wah, Miss, aku jadi inget ini Mm-mm. nih, Miss. Kalau Mm-mm. mungkin ya introduction anak untuk kita sebelum kita mengajarkan tentang 1 sampai 10 ini buah buah ini satu, buah ini tiga, itu kita bisa masuk ke pre-counting ya, Miss ya, atau pra berhitung gitu ya, Miss Bella ya. Yaitu Mm-mm. kita mulai dari ukuran atau size besar, kecil, panjang, Betul, pendek, tinggi, berat, ringan. Itu ya Miss ya mungkin mm-mm. sebagai apa kelanjutan dari apa, menggunakan tangan untuk belajar ya Miss ya. Betul. Dan itu ada Mm-mm. di areanya di Montessori, namanya Mm-mm. sensorial gitu. Sensorial. Itu dilatih di Montessori, betul. Itu dilatih. Oh, oke. Mm-mm. Wah, menarik Miss. Mm-mm. Ada mama yang tanya gimana ngatasin eye contact? Wah, ini sih terkait ini ya, Miss ya. Kayaknya sih attention ya, Miss ya. Mm-mm. Gimana attention Mm-mm. span? Gimana kalau menurut Miss Mm-mm. dalam pembelajaran gitu, anak-anak yang memang attention span-nya memang termasuk pendek gitu, Miss. Betul, betul. Mm-mm. Kalau yang tadi itu yang aku bicarain tentang eye contact, tadi kan kita ada Heeh. bicarain tentang eye contact, mungkin nih tadi Iya. pertanyaan yang saat itu Mm-mm. adalah dengan pegang kepalanya gitu. Pegang kepalanya di kita juga harus nunduk ke arahnya anak, kita harus eye level dengan anak, terus kita pegang kepalanya. Kalau kalau dulu sebelum pandemi ya, kalau saat ini kan nggak bisa ya gitu. Tapi Iya. kalau misalnya dengan anak di rumah, mungkin bisa dipegang kepalanya, lalu kita ngomong baik-baik dengan anaknya gitu. Nah, tapi kalau yang tadi Miss Ray bilang tentang konsentrasi dan lain-lain, Mm-mm. sebetulnya kalau di Montessori belajarnya itu individual. Jadi ada waktu grup, ada waktu individual, ada waktu dia mengerjakan sendiri. Dan ketika dia mengerjakan sendiri, dia melatih konsentrasinya, dia melatih eye contact-nya. Meskipun dengan material. Tapi itu akan mempengaruhi eye contact dia dengan orang lain. Wah, Gitu menarik loh, sih. Miss. Mm-mm, Baru tahu sih betul. kalau eye contact anak dengan benda, dengan objek itu bisa memengaruhi eye contact dia dengan kita ya, Miss ya. Mempengaruhi, Miss. Mm-mm. Oke. Konsentrasi tadi kan. Mm-mm. Konsentrasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mam Indah Wulansari. Miss, gimana kalau anak suka motong pembicaraan kalau dikasih tahu? Oh, ini tentang ekspektasi tentang perilaku anak nih, Miss. Mungkin ada saran dari Mm-mm. Miss Bella. Miss, gimana kalau anak Mm-mm. suka motong pembicaraan ketika lagi Mm-mm. dikasih Mm-mm. tahu? Mm-mm. Ini sebenarnya case by case, Miss Ray. Jadi eh, kasus by kasus, tiap tiap situasinya motongnya tuh motong apa. Misalnya anak lagi maksudnya dia mamanya lagi ngomong ataukah mamanya lagi ngasih tahu atau mamanya lagi kayak misalnya kayak anaknya lagi melakukan sesuatu gitu. Jadi balik lagi case by case. Tapi yang boleh aku sharing kan di sini mungkin kita sebagai orang dewasa yang seharusnya emosionalnya lebih emosinya kita lebih dewasa juga gitu. Iya, Miss. Kita kita ada aku lagi baca buku ini tentang positif disiplin. Itu bukunya bagus banget. Mungkin nanti Miss Ray mungkin tahu bukunya Ya, positif disiplin. positif Iya, itu disiplin. bukunya bagus banget kan. Mungkin nanti mamam di sini boleh baca bukunya. Nah, di situ ada berkata bahwa ada dua belief, ada dua kepercayaan yang emang kita harus potong. Yang pertama, kita harus cut dari diri kita, bukan dari anak. Kita harus cut dari diri kita. Yang pertama itu adalah bahwa kita sebagai orang dewasa harus mengatur bagaimana anak bertindak. Gitu. Dan yang kedua adalah yang pertama kita bisa mengatur, kita bisa kontrol apa yang anak lakukan gitu. Dan yang kedua adalah kita sebagai itu adalah kepercayaan, kita harus cut kepercayaan bahwa anak-anak itu melakukan karena dia sengaja gitu. Kadang dua belief ini yang harus kita cut. Kenapa? Karena kalau anak suka motong pembicaraan itu balik lagi, tanya lagi, apakah dia sebenarnya tuh lagi mencari tahu? Apakah sebenarnya dia itu lagi explore?
apakah Mm-mm. sebetulnya dia itu lagi merasa kurang aman, misalnya mami lagi di luar, apakah dia lagi merasa kurang aman dan dia bertanya untuk mengenali lingkungannya. Misalnya kayak Hmm. kita lagi di jalan gitu ya, terus dia tanya, mami yang orang itu siapa? Misalnya kayak gitu, atau enggak, Mm-mm. mami eh yang mobil itu kenapa jalannya cepat banget? Sebetulnya Mm-mm. ada alasan-alasan anak tersendiri menanyakan itu karena Mm-mm. mungkin dia itu lagi berusaha untuk memahami sekelilingnya. Mm-mm. Kalau Lagi yang untuk memahami dan belajar lebih lagi ya Miss ya. betul, Oke. betul. Heeh. Nah, Gitu. menambahkan sedikit Miss, kalau Ya, kayaknya sih ini, kalau mm-mm, misalnya kita kasih nasihat gitu ya, maksudnya kalau kita kita mm-mm, kasih tahu, mungkin mungkin ada kemungkinan juga ya maksudnya seperti itu. Kita kasih tahu ke anak gitu, tapi dianya motong gitu. Nah, kalau tentang kedisiplinan yang saya yakini juga Miss adalah, kalau kita kepingin anak disiplin, itu kita biasanya cenderung untuk kita tuh mengkoreksi perilaku anak. Jadi kita tuh mm, ketika anak lagi salah nih, kita pengen cepet-cepet benerin perilakunya. Padahal sebenarnya disiplin tuh bisa kita mulai dari anak baru lahir gitu, dan juga betul, heeh, anak juga butuh rutinitas, anak juga butuh betul. tahu Mm-mm, anak juga butuh tahu kapan dia perlu bicara. Kalau misalnya dia belum tahu, kita kasih tahu, misalnya kita bilang, nak, kita dengarkan dulu ya siapa yang lagi bicara. Sekarang giliran mama. Kalau mama sudah selesai, giliran kamu. Mama mendengarkan mm-mm, kamu. Mungkin kayak gitu ya, mm-mm. Miss. Betul, betul. Jadi Mm-mm. kan yang itu prinsip, maksudnya kita sebagai orang dewasa, prinsipnya itu dulu gitu. Iya. Nanti perlakuannya itu seperti yang tadi Miss Ray bilang gitu. Mm. Perlakuannya dibicarakan baik-baiknya itu seperti yang Miss Ray tadi bilang gitu. Hmm. Iya, iya, Miss. Itu sih kalau tentang perilaku disiplin yang menjadi kekhawatiran kita ya, Betul, Mams. Mm-mm. kita Bahwa lihat di polling ya Miss ya, iya, banyak yang ini paling banyak banyak yang concernnya di mengkhawatirkan. ya perilaku kayak kedisiplinan, kesopanan gitu ya, Mams ya. Mm-mm. Tapi dari yang saya baca, pelajari, dan juga yang saya alami tuh, Miss, memang Mm-mm. sih anak-anak umur ya balita lah ya, 5 tahun ke bawah itu, ketika anak belum terlalu bisa berpikir, nah waktunya itulah kita mengajarkan disiplin sih ke anak. Jadi bukan yang Mm-mm. ya kita we know what to do lah. Kalau misalnya ada Ya, orang-orang yang bilang masih kecil, nggak, kenapa sih kaku kayak gitu? Kan masih kecil iya, anaknya gitu ya. Berarti sebenarnya anak butuh loh diajari disiplin. benar-benar dari lahir bahkan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ah, ini kalinya kembali lagi Oke, ke baca mm-mm. tulis hitung ya, Miss ya. Miss, gimana ya, Miss, Oke, kalau anak usia 5 sampai 6 tahun belum bisa baca, tapi ketika masuk SD nanti mereka dapat mereka sudah dapat tugas-tugas di mana sangat membutuhkan keterampilan membaca. oke. Kalau itu sih sebetulnya Mm-mm. agak dari masing-masing sekolah ya, Iya sih, Miss, gitu. kayaknya. Karena Mm-mm, masing-masing sekolah mm-mm. juga ada highlight kegiatan yang jadi titik berat ya, jadi Betul, fokusnya ya. betul. Jadi mungkin Hmm. yang bisa Mams lakukan adalah research dulu, cari tahu dulu sekolahnya itu mengajarnya seperti gimana gitu. Karena ada salah satu di konten aku yang aku bilang kurikulum itu seperti nasi goreng, Wah, cocok-cocokan menarik. gitu. Sama sekolah juga, sekolah tuh seperti nasi goreng, ada yang suka nasi goreng pete, ada yang suka nasi goreng seafood dan lain-lain gitu. Jadi seleranya berbeda-beda dan pastinya tentuin ke kebutuhannya anak gitu. Gitu, Ya, Miss. setuju banget, Miss. Kita bisa memilih sekolah yang memang sesuai dengan value keluarga kita ya, Miss Betul, ya. betul. Itu jauh lebih penting lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mam Tita nih. Gimana caranya agar anak minat belajar, Miss? Soalnya ponakan aku umur 4, kalau diajarin suka ogah-ogahan. Mungkin ada tips nih dari Miss Bella untuk anak umur 4, Mm-mm. kalau diajarin suka ogah-ogahan. Oke, oke. Betulnya kalau anak usia dini, dia ini dulu, bermain dulu, apakah bermainnya sudah cukup atau belum.
Kalau bermainnya dia waktu bermainnya dia sudah cukup, dia sudah puas untuk bermain, baru kita mengenali yang tadi, yang huruf, angka dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya keponakan tadi ya, berarti ini tantenya ya berarti Iya ya. tantenya. Iya ya. Tantenya ini mau Andi. tantenya ini mau antinya ini mau ngajarin baca tulis hitung, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang bisa diserap oleh indranya si anak, indranya si keponakannya ini gitu. Indra matanya, indra tangannya gitu. Bahkan indra penciumannya, indra pendengarannya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misal untuk hitung dan angka dan huruf biasanya indra peraba. Kalau biasanya di Montessori itu ada alat yang namanya sandpaper letter, sandpaper number. Jadi kalau sandpaper letter itu ada seperti hurufnya gitu, Miss. Ada huruf, lalu di hurufnya itu bentuknya pakai amplas, seperti amplas. Jadi dia sedikit kasar. Yang dilakukan anak adalah anak meraba. Semakin banyak dia meraba si sandpaper letter dan menyebutkan bunyinya, semakin itu keserap di otaknya. Mungkin itu yang bisa Anti lakukan untuk Jadi keponakannya gitu. oh iya Miss, jadi bener-bener dari ini ya dari sensori yang akhirnya bisa jadi memori untuk anak gitu ya Miss ya. Betul sekali. Memang kita ajak anak untuk fun learning gitu ya Miss ya. Dan juga kita menambahkan sedikit Miss, kita juga bisa lihat kembali anak ini sebenarnya sukanya apa sih. Misalnya kita sebutlah ya karakter apapun itu ya, misalnya anak lagi suka main kereta. Anak bisa menghitung kereta, terus misalnya ada pengembangan kata di situ, misalnya mengenal warna kereta merah, kereta kuning, satu kereta, tiga kereta gitu. Kereta bapak kayak gitu ya Miss ya. Jadi kita sangat-sangat bisa kita mulai dari apapun itu kesukaan anak. Sekalipun itu misalnya kita sebut tokoh Baby Shark, sekalipun anak misalnya di situ kan ada anak, ada misalnya jadi mengenal anggota keluarga ya, ada anak, ada ayah, ada ibu, ada grandma kayak gitu ya Miss. Ya mau menambahkan Miss? Betul. Itu tadi yang kesukaan tadi Miss Reina bilang ada kesukaan, ada bisa juga kesukaan karakter, atau juga anak ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai, ada yang suka menari gitu Miss, ada yang suka bernyanyi. Kita harus sangkutin dengan kegiatan apa yang mereka suka gitu, karena tadi kan karakter gitu atau kayak tema gitu yang tadi yang Miss Rena bilang, yang aku mau tambahin adalah kegiatannya gitu. Iya gitu. Miss, jadi bagaimana kita bisa mengajak anak untuk berkegiatan dengan menyenangkan ya Miss ya. Wah ini ternyata masih banyak Miss pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa sempat jawab, padahal ini udah setengah jam sendiri loh Q&A-nya. Terima kasih ya atas antusiasme dari mom semua yang sudah ikut ngobrol bareng kita di sini. Ini ada pertanyaan tentang disleksia dan juga speech delay. Seru banget. Silakan kalau misalnya mau saya bantu dengan konsultasi online ya Mams ya, terkait speech delay dan juga disleksia, karena memang cara belajarnya memang berbeda ya Miss. Betul. Kalau kurikulum sekolah seperti ini. Nah, untuk anak-anak disleksia itu dari program-program yang sudah pernah saya buat juga, kalau boleh sharing, itu dari apapun kesukaan anak kita hubungkan dengan target belajar, misalnya. Oke, Miss, tinggal 2 menit terakhir. Miss, aduh ada yang apakah mau metode maaf ya ini saya bacain yang beberapa aja yang masih bisa. Apakah metode Montessori juga cocok untuk anak hiperaktif? Wah, ini jawabannya iya nih ya, Miss Bella ya. Betul. Okay. Karena memang Montessori itu awalnya Dr. Maria Montessori bikin metodenya itu bukan untuk anak-anak normal gitu. Jadi untuk anak-anak yang emang
kebutuhan khusus sebetulnya Hmm. gitu. Jadi apabila ada yang namanya hiperaktif dan mungkin eh, tadi Miss ada sebut juga bukan speechless, disleksia gitu. Itu Iya. juga bisa gitu dalam pakai metode Montessori gitu. Iya, Miss. Ya, oke Miss, nggak terasa banget ya Miss ya, kita udah 1 jam Iya, ngobrol tentang ekspektasi ibu terhadap anak. Memang kayaknya nggak cukup 1 jam nih mm, Miss ya. Boleh iya. dengan closing statement Miss Bella, silakan Miss untuk menutup pembicaraan kita malam ini. Oke, oke. Jadi sebetulnya mengelola ekspektasi ibu, mengelola ekspektasi sebagai orang tua itu agak menantang karena emang di dunia kita hidup di dunia ini, kita hidup bertetangga, kita hidup ada sosial media dan lain-lain, kita ngelihat mungkin ada anak-anaknya orang lain. Tapi percayalah bahwa setiap anak itu ber, dia itu berkembang, dia itu tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa menurut versinya dia sendiri gitu. Jadi untuk moms and dad yang di sini jangan terlalu stres mungkin apa dengan perkembangan yang mungkin saat ini belum bisa baca, belum bisa tulis dan lain-lainnya karena itu akan ke sana gitu. Mereka akan menjalani itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memikirkan lebih untuk ke masa depannya dia, gimana nanti dia hidup menjadi orang yang lebih capable lagi. Gitu sih Miss Reina. Wah, setuju banget, Miss. Jadi bagaimana kita Mm-mm. sebagai orang tua bisa mempersiapkan anak ya, Miss ya, dengan segala kelebihan Mm-mm. dan kekurangannya. Betul. Biasanya kalau yang jujur, Miss, kalau yang aku ingetin ke klien-klien biasanya ya Yes. adalah Mm-mm. kita kok kayaknya gampang banget ya untuk bilang apa sih kekurangan anak A B C D E gitu. Tapi ibu eh, kelebihan anak ibu apa ya? Waduh, gitu udah mulai Waduh. kayak gitu. Jadi kita bisa ini menjadi refleksi untuk kita semua juga ya, Mams Mm-mm. ya, termasuk saya Mm-mm. juga gitu, supaya kita lebih mensyukuri kelebihan anak kita, melihat anak sebagai sebagai seorang sosok anak yang unik kayak Yes. gitu ya, Miss ya. Iya. Kalau kata Terima kasih. pepatah, Mm-mm. kalau kata pepatah rumput tetangga emang lebih hijau ya Miss Iya Reina ya. bener, Miss. Mm-mm. Padahal sebenarnya juga setiap orang tua juga pasti ada struggle-nya masing-masing yang tidak Betul, terekspos betul. sosial media ya, Miss ya. Betul banget. Mm-mm. Makasih banyak ya Miss Bella udah menemani Terima kasih juga saya Miss Reina. ngobrol-ngobrol malam ini. Saya selalu ya Miss. Terima kasih Mam Sehat semua yang selalu udah juga. ngikutin sampai akhir. Saya benar-benar hargai kehadiran virtual Mam semua. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Miss, terima kasih Mams. Dadah, selamat malam. Terima kasih Miss Bella. Thank you.